Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuk dalam ruang hening 81 dengan judul Membangun Dialog. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan, atas keselamatan, atas cinta kasih yang Kau anugerahkan dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang suci. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan bersama menyimak dan belajar dari kitab Kejadian 18 ayat 23 hingga 33. Kejadian 18 ayat 23 hingga 33, demikianlah firman Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berseru, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan melakukannya. Salam sehat dan bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Retaknya relasi atau hubungan persaudaraan itu seringkali disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang tidak ada titik temunya. Kelompok satu ingin ke kanan, sedangkan kelompok yang lain ingin ke kiri. Disinilah ketika tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan, keduanya bersikeras pilihannya yang paling benar. Akhirnya rusaklah hubungan keduanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dialog antara Tuhan dengan Abraham dalam kitab Kejadian tadi menarik untuk kita simak dan kita pelajari. Tuhan ingin menghukum kota Sodom karena kejahatannya. Tapi Abraham mengajukan penawaran. 50 saja ada orang yang baik.
Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom. Lalu Abraham menurunkan lagi menjadi 45. Dan dari 45 itu ditawar lagi, bagaimana kalau hanya ada 30 orang. Dan 30 orang itu ditawar lagi, bagaimana kalau hanya ada 20. Dan akhirnya dari 20 itu ditawar lagi, diturunkan lagi oleh Abraham. Bagaimana kalau hanya ada 10 orang yang baik. Dan Tuhan tidak akan menghukum walau hanya dijumpai 10 orang yang baik di kota Sodom. Disinilah Tuhan mengajarkan bagaimana membangun dialog. Kuncinya adalah jangan pernah muncul kata pokoknya harus demikian. Dengan mengeraskan hati maka tidak akan tercipta kesepakatan. Dialog adalah langkah untuk mencari kebenaran bersama. Bukan kebaikan, kebenaran bagi saya atau kelompok saya saja. Dan di dalam menciptakan dialog itu memang baiknya ada sikap saling menghargai perbedaan. Yang namanya perbedaan pendapat itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana perbedaan pendapat itu dijembatani dengan adanya dialog. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, di tengah-tengah masyarakat, banyak dijumpai perbedaan pendapat. Tapi mari kita mencoba untuk membangun dialog. Mari kita mencari solusi untuk kebaikan bersama. Biarlah perbedaan itu ada, tapi kita mengupayakan damai sejahtera. Kita mengupayakan solusi yang baik untuk semua orang melalui dialog. Mari kita menghargai perbedaan yang ada. Dan mari kita membangun dialog untuk menciptakan damai sejahtera. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di dalam kitab Kejadian tadi Engkau mengajarkan kepada kami untuk membuka diri dengan adanya dialog. Percakapan dengan Abraham mengingatkan kami betapa Engkau menghargai pendapat Abraham. Dan dengan apa yang diungkapkan Abraham, disitulah Engkau benar-benar melihat bagaimana ada sebuah penghargaan dari apa yang terucap oleh Abraham. Disinilah kami belajar akan dialog. Kami belajar untuk mendengarkan orang lain. Kami belajar untuk menghargai perbedaan. Kami belajar untuk melihat bahwa kehidupan ini haruslah ditempuh adanya perbincangan yang mengerucut kepada penyelesaian masalah bersama. Mampukan kami untuk senantiasa membangun kehidupan ini dengan berdialog sehingga perbedaan-perbedaan yang ada itu dapat terjembatani sehingga kami merasakan damai sejahtera. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima pada saat ini dan mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, berkatilah kehidupan ini, berkatilah keluarga kami, damai sejahtera, keselamatan dan kekuatan dari-Mu kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Demikian pula dengan kehidupan bergereja kami, berkati kami untuk semakin tekun di dalam beribadah dan juga melayani-Mu. Berkati kehidupan di tengah-tengah masyarakat, agar bagaimana damai sejahtera benar-benar terwujud nyata dalam kehidupan bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, ungkapan syukur kami dan juga permohonan kami ini hanya di dalam satu nama,
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.